الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، نوينا الاعتكاف في هذا المسجد ما دمنا فيه. أما بعد، جناب المحترمين والmuhtaramat, para kiai, para asatid, para sesepuh, bini sepuh, seluruh jajaran takmir Masjid Miftahul Jannah, para ibu nyai, kepada seluruh pecinta-pecinta masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, pecinta-pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadirin wal hadirat, muslimin, muslimat, mustami'in, mustami'at rahimakumullah. Pagi yang mulia ini kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala alladzi la tu'addu wa la tuhsa, yang mana nikmat-nikmat tersebut tidak terhitung dan tidak akan mampu kita hitung-hitung, dan batasnya selalu tidak ada. Dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, keistiqomahan ini selalu terjaga, apalagi di bulan Ramadan. Pagi hari kata-kata itu lek pun sahur wareg enjing-enjing bijak la ilaha illallah, la ilaha illallah. Biasanya ucapan la ilaha illallah yang ke-10 itu mulai bismikallahumma ahya. Gini mungkin memang subhanallah, Allah Ta'ala niku para hadirin memuji hamba-hambanya dan kanjeng Nabi, huffatil jannah bil makarih wa huffatin nar bil syahwat. Surga itu diliputi dengan perkara-perkara yang enggak enak, sedangkan neraka diliputi dengan perkara-perkara syahwat yang enak-enak. Kalau urusan masalah makan enak, masalah sholat enggak enak. Masalah makan nikmat, masalah puasa Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi kata Abu Ya'asri Muhammad bin Alawi al-Maliki, dan mengatakan al-jannah mahya balash, surga itu enggak gratis. Banyak di antara para aslafun soleh saking mujahadahnya luar biasa menggapai surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, ridho-ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani 40 sanatan yusalli subha bi wudu' al-isya. Berapa banyak Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahu wa nawwara dharihum dan beberapa aulia, mereka sholat subuh dengan wudu isya. Bagaimana bisa terjadi para hadirin? Artinya mereka para wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menggapai surga yang disiapkan untuk mereka. Mereka rela bermujahadah, tidak tidur malam dan tidak batal wudunya semalam suntuk, sampai sholat subuh dengan wudu isya. Cocok persis kali bapak-bapak Miftahul Jannah. Sholat subuh dengan wudu isya, soalnya saya ngerti jam-jam bal-balan. Sholat tadi masya Allah merantos menggobal-balan, nunggu piala dunia sampai jam 4 pulang seperempat, nembe sholat isya, nunggu azan subuh jam 4 lebih 5, berarti sholat subuh dengan wudu cocok. Masya Allah, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mujahadah para hadirin. Kalau seandainya kita lihat bagaimana wali-walinya Allah
Subhanahu wa taala, kepingin cari surga, repot, capek. Tetapi mereka sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena barokah mujahadah tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan perkara-perkara yang baik yang disiapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kembali kesempatan kulalan panjenengan para bapak para ibu, Ramadan mungkin sekitar 2 minggu lagi. Maka kata Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad Sahibur Ratib, beliau mengatakan la tasqubid dama'at li rahim Ramadan Ramadan saya'ud. Jangan kau tumpahkan air matamu untuk kepergian bulan Ramadan, maka Ramadan pasti akan kembali. Walakin usqubid dama'at li'iyadati Ramadan wa anta satarah. Kata Imam Abdullah bin Amir Haddad, yang perlu kau tangisi akan datangnya Ramadan tapi dirimu sudah pergi dari alam dunia. Kalau seandainya kita menangis karena banyaknya kekurangan kita di bulan Ramadan yang tidak kita lakukan, yang kita tidak pernah mujahadah, kita tangisi kepergian Ramadan, maka ada yang lebih patut ditangisi adalah kembalinya Ramadan sedangkan diri kita sudah pergi dari alam dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di bulan-bulan Ramadan dari tahun ke tahun sehingga mendapatkan Lailatul Qadar, malam yang lebih ampuh, lebih agung dari 1000 bulan, sehingga umur kita yang pendek tersebut yang nggak sampai mungkin 100 tahun. Dan mriki wonten yang saya kepingin 100 tahun. Dikurangi malih 90 tahun wonten sing kurang. Tidak ada yang jawab. 50 tahun. Masya Allah, ngapunten. Yang penting itu diberikan umur panjang, barokah, sehat, wal afiat, ketambahan iman Islam, seneng dunia, seneng akhir. Ecor. Maka pada saat itu para bapak, para ibu, maka paling enaknya minta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah barokah umur. Berapa banyak orang yang mungkin diberikan umur panjang 80 tahun tapi ngapunten, belum tentu anak kulalan panjenengan mereka orang-orang yang telaten. Karena seorang ibu mampu mengurus 10 anak bahkan lebih, tetapi belum tentu 10 anak mampu mengurus seorang. Betul betul. Allahumma shalli ala Muhammad. Para bapak, para ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang ada orang diberikan umur ngapunten, seandainya ada umur 70, 80, 90. Ini kadang-kadang pun merepoti. Anak-anaknya mereka yang tidak punya iman, maka menjadikan orang tuanya adalah orang tua yang merepotkan. Kalau anak tersebut diberikan keimanan, pendidikan agama yang baik, tahu balas jasa, mereka akan memanfaatkan kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa dia masih mempunyai surga yang berjalan di muka bumi. Tapi seandainya anak tersebut gak punya bekal, iman gak ada, pendidikan akhlak tidak ada, sampai umur berapapun, walaupun muda, dia akan selalu berharap orang tuanya selalu mengurusi dia, orang tuanya selalu merepotkan dia. Ini kejadian para hadirin. Maka nek upami nyuwun dhateng sanipun Allah Subhanahu wa taala, minta supaya diberikan barokah umur. Wonten yang akan datang ini mungkin kita menjumpai Idul Fitri. Kula nate ngajak setunggal tiang bersepuh, umurnya di atas 70 tahun. Kata orang-orang, kalau hari raya itu merupakan hari penipuan massal.
Lho kok sakit noten nggih. Black tongguan isine marning. Niku penipuan massal. Ada yang blacknya wafer tempo ternyata isinya rogina. Mudah-mudahan jamaah Miftahul Jannah nggak ada penipuan. Subhanallah Bapak Ibu, orang kalau sudah sepuh, niki contoh mawon, sowan tendang panjenengan, kemudian kita nggak tahu bahwa yang bertamu ke rumah kula panjenengan niko sampun sepuh, diberikan suguhan-suguhan marning atos. Ngapunten Pak, ngapunten. Marning niku nalika didedol ngapunten. Niku namung futsal tok. Digiring ke kanan, digiring ke kiri. Saya setuju. Ya Allah, niku pelecehan. Nggih, terus ayolah. Orang kalau seandainya diberikan umur yang barokah itu luar biasa, yang ditakuni oleh orang-orang yang tua juga harus paham. Lah, kula mengutaken panjenengan sedaya, diri kula Ja'far bin Utsman Al-Jufri 2 pekan lagi orang ini Ramadan akan meninggalkan kita. Kita masih menjumpai akhir Ramadan atau belum sampai akhir Ramadan, umur kula lan panjenengan dipun pendhet Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan panjang umur saya tolak. Tapi kalau tanggung seandainya husnul khotimah tapi saat menikah berikut nopo binjing tapi husnul khotimah, binjing tapi husnul cocok, lebih cerdas semuanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai suatu saat mereka para aulia kalau sudah masuk di setengah bulan Ramadan pertama, mereka nggak sedikit yang merenung, nggak mau keluar dari masjid, i'tikaf di masjid, semua bentuk ibadah dicurahkan karena waktu-waktu tersebut sangatlah singkat. Kemarin baru ngomong kita, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, ternyata saat ini sudah 2 minggu berjalan Bro. Sekarang kita masih mengucapkan marhaban ya Ramadan, kita sudah di pertengahan bulan Ramadan. Ngapunten, bangun tidur, kita sudah mengucapkan muwadda ya Ramadan, auda'alana bil ghufran. Perpisahan wahai bulan Ramadan, perpisahan kepada kami dengan ampunanmu ya Allah. Para hadirin, maka kesempatan yang mulia ini ayo dipergunakan semaksimal mungkin untuk mempunyai ikatan batin iktikaf di dalam masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi Miftahul Jannah insya Allah dibangun oleh orang-orang ikhlas. Kalau seandainya Miftahul Jannah ini tidak dibangun oleh orang-orang ikhlas, kajian pagi yang luar biasa ini nggak mungkin bisa istiqomah, karena paling beratnya ibadah umat Islam di waktu buku riha, di waktu subuh, di waktu pagi hari, ini paling beratnya ibadah. Setan itu nggak cukup gandoli kulalan panjenengan temanah kulalan panjenengan sedaya, sampai melipat itu perang dengan setan. Ngapunten, telinga kulalan panjenengan seandainya sampai azan subuh baru bangun, maka telinga kulalan panjenengan di dalam alam gaib sudah mengalami najis karena sudah dikucuri dengan kencingnya setan. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka orang-orang yang memakmurkan masjid, apalagi kesempatan akhir-akhir bulan Ramadan,
niat iktikaf baca Al-Quran di masjid, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menerangi hati kula lan panjenengan sedaya. Di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah disebutkan man nawwara masajidallahi bi nahwi qira'atil Qur'an nawwarallahu qabrahu. Barang siapa ada orang yang menerangi masjid-masjidnya Allah, contohnya dengan pembacaan Al-Quran atau sedekah atau taklim muta'allim atau dengan kegiatan sosial yang baik, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menerangi kuburannya nanti setelah meninggal dunia. Mugi-mugi kuburan tulangan panjenengan terang benderang. Amin Allahumma amin. Bahkan para hadirin, diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha tabaraka wa ta'ala yaqul, inni la ahummu bi'adabi khalqi, fa idza nazartu ila ummari buyuti wal mutahabbina fiyya wal mustaghfirina bil ashar asrifu anhumul 'adab." Niki kabar gembira dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Aku ingin mengazab hamba-hambaku." Tetapi manakala Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mengazab hambanya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memandang kepada orang-orang yang memakmurkan masjid-masjidnya di alam dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala tidak cukup melihat orang-orang yang memakmurkan masjid seperti pagi hari ini. Ada orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Ibu-ibu muslimat, ibu-ibu pengajian, bertegur sapa, melanjutkan silaturahim, saling berkenalan karena Allah. Bapak-bapaknya juga seperti itu, punya kajian setiap Ahad pagi di Miftahul Jannah, sudah memakmurkan masjid, kemudian betul-betul menjalin silaturahim. Dan yang ketiga kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wal mustaghfirina bil ashar, mereka-mereka yang meminta ampun kepadaku di sepertiga malam. Asrifu anhumul 'adab, maka aku enggak jadi mengadab mereka. Allah Ta'ala sungkan menghadap hambanya seandainya di dalam muka bumi ada orang-orang yang memakmurkan masjid, orang-orang yang selalu menjalin silaturahim, kemudian ada orang-orang yang selalu istighfar di sepertiga malam. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka subhanallah, sampai-sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar baik kepada keluarga panjenengan sedaya. Basyiril masya'in ilal masajid fi dhullami bin nuri tami yaumal qiyamah, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berikan kabar baik, kabar gembira pada orang-orang yang jalan kepada masjid-masjidku, bahwasanya mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna di hari kiamat. Kadang yang bisa kita lalui berjalan pada saat gelap gulita, kalau tidak sholat isya ya sholat subuh Quran. Maka ini insya Allah menjadi kabar gembira kagem kula lan panjenengan sedaya, bahwasanya orang yang jalan ke masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan kegelapan, mereka-mereka yang mendapatkan cahaya yang sempurna nanti di hari kiamat. Amin Allahumma amin Allahumma. Para hadirin, suatu saat di dalam kitab Anisul Mu'minin diceritakan ada seorang wanita, ngapunten, kulitnya hitam, mungkin nggak kenal skincare. Karena beliau di zaman Nabi Muhammad SAW satu pesan, jangan pernah meremehkan siapapun
Bisa jadi dia adalah orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah merendahkan bentuk siapapun. Bisa jadi mereka adalah orang yang bercahaya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah memandang fisik siapapun. Bisa jadi fisik tersebut adalah fisik yang membawa dia ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda tahu Ibnu Mas'ud, sahabat Abdullah bin Mas'ud. Sahabat Abdullah bin Mas'ud di antara para sahabat adalah kalangan sahabat yang gak begitu tinggi. Wong Arab itu ngabuten, gede-gede. Lek Arab tahu kayak Habib Syafar. Ngerti? Orang Arab itu besar-besar. Sahabat Abdullah bin Mas'ud, sahibu sirril Mustafa sallallahu alaihi wasallam, beliau orang yang gak tinggi. Sampai suatu saat beliau punya mental yang luar biasa. Waktu surat Ar-Rahman turun, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanya kepada seluruh sahabat, "Man sayaqra hadhihi al-ayah inda kufaril Quraisy?" Siapa yang mampu membacakan surat Ar-Rahman ini di hadapan kaum kafir Quraisy, di hadapan Ka'bah? Semua sahabat membisu Quran ini. Berani dia, spekulasi harus. Karena yang dihadapi adalah Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Qasab. Kalau dikit bahaya. Subhanallah warahmatullahi. Gak ada sahabat yang mengacungkan tangan kecuali Abdullah bin Mas'ud yang perawakan fisiknya gak sempurna. Ngacung, "Ya Rasulullah, saya akan baca surat Ar-Rahman di hadapan mereka kaum kafir Quraisy." Maka subhanallah, Rasulullah tersenyum, gak digubris semangat Nabi Muhammad. Niki bodoh tata, tapi bodoh spekulasi, dikirikan Nabi Muhammad. Subhanallah, Rasulullah mengulangi pertanyaannya. Gak ada yang jawab. Abdullah bin Mas'ud ngacung, "Kula ya Rasulullah." Udah digubris sekali kan. Rasulullah tanya lagi, siapa yang mau berani baca ayat surat Ar-Rahman pertama di hadapan mereka kaum kafir Quraisy, di hadapan Ka'bah? Gak ada yang ngacung. Orang hadirin mikir para sahabat. Abdullah bin Mas'ud ngacung, "Ana ya Rasulullah sa'aqra indahu." Maka diberikan oleh Kanjeng Nabi kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Di hadapan orang kaum kafir Quraisy pada saat itu, Abdullah bin Mas'ud gak pikir panjang, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allama al-Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan." Datang Abu Jahal, orang hadirin gak pikir panjang, dibilang, anak kecil, ditaplok. Di dalam riwayat sampai telinga Abdullah bin Mas'ud robek karena satu pukulan dari Abu Jahal. Pulang kepada Nabi Muhammad nangis, "Ya Rasulullah, telinga saya robek ditaplok kalian Abu Jahal ya Rasulullah." Iman para hadirin, iman. Bukan fisik, tapi iman yang dipandang. Rasulullah menangis melihat Abdullah bin Mas'ud karena imannya yang kuat sampai telinganya robek. Sahabat semua menyaksikan sedih dengan kejadian tersebut. Maka turun malaikat Jibril tertawa. Ditanya oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, "Wahai Jibril, Abdullah bin Mas'ud datang dalam keadaan menangis sedangkan dirimu tertawa. Apakah gerangan?" "Ya Rasulullah, di dalam peperangan nanti engkau menang beserta kaum muslimin, sedangkan tombakmu menancap kepada dada Abu Jahal. Engkau mencari tombakmu pada saat itu, wahai Rasulullah. Semua sahabat gak tahu letak tombakmu, yang tahu tombakmu Abdullah bin Mas'ud. Maka engkau menyuruh Abdullah bin Mas'ud untuk mengambil tombakmu di atas Abu Jahal. Waktu menaiki badan Abu Jahal yang besar, Abdullah bin Mas'ud agak sedikit trauma.
Iki lek kira-kira muda, sing kanan pun robek, kira-kira sing kiri robek bisa. Maka diambil tombak tersebut, hidungnya Abu Jahal disoprok-soprok dia. Si urip pembohongan. Ini cerita tentang malaikat Jibril. Kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah fi Syarh Arba'in An-Nawawiyah. Maka saat itu Abdullah bin Mas'ud meyakinkan bahwa Abu Jahal sudah tidak punya kekuatan. Maka Abdullah bin Mas'ud naik di tubuh Abu Jahal, ditanya, "Aslim?" "Tidak, saya akan benci pada Muhammad sampai matamu menutup mata saya." Maka saat itu dipotong lehernya oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Di bawah yang kata Rasulullah, "Ya Rasulullah, al-udhun bil udhun wa ra's ziyadah." Ya Rasulullah, telinga balasannya telinga, ibu sirah ya Rasulullah. Oh, tentu. Seakan-akan bagaimana iman mereka orang. Pada saat itu maka malaikat Jibril menyaksikan bahwa kekuatan Abdullah bin Mas'ud. Jangan pernah remehkan seseorang. Di dalam hati seseorang punya kadar keimanan yang kita nggak bisa tahu, dan itu bisa dihancurkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah ini Rasulullah cerita, ada seorang perempuan tua hitam gelap, namanya Ummu Mihjan. Sinten? Ummu Mihjan. Karena tertumbuh ala tanfidhi masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ummu Mihjan ini menjadi martor masjidnya Kanjeng Nabi. Tugas-tugasnya cuma bersihkan masjidnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyapu-nyapu, menyiapkan sejadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang bertakziah. Saat bertakziah tersebut, ma'asyiral hadirin wal hadirat, wajada min bainil quburi qabran jadidan. Rasulullah melihat ada satu kuburan yang masih seger, masih baru, masih belum kering para hadirin. Maka Rasulullah tanya, "Man sahibu hadzal qabr?" Hei para sahabat, ini kuburnya siapa yang masih baru? Kok dungaren? Saya nggak tahu siapa yang dikuburkan di dalam kuburan ini. Semua sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, innahu qabru Ummi Mihjan." Wahai Rasulullah, ini kuburannya marbot masjid panjenengan, namanya Ummu Mihjan ya Rasulullah. Kaget Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fabaka Rasul. Pada saat itu juga Rasulullah menangis karena kepergian Ummu Mihjan yang biasa sapu-sapu di masjidnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat itu Rasulullah tanya kepada seluruh sahabat, "Lima lam tukhbiruni bi wafatiha hatta kuntu usalli 'alaiha?" Hei para sahabat, tega kalian wahai sahabat, kenapa enggak berberikan kabar kalau Ummu Mihjan meninggal? Sampai-sampai supaya aku bisa mensolati dia, wahai para sahabat. Maka para sahabat mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, laqad matat fi sa'atin syadidatil hararah." Ya Rasulullah, Ummu Mihjan meninggal pada saat panas-panasnya siang hari, wahai Rasulullah. Wa kunta sa'ataha mustarihan, fakhifna 'alaika min hararati syams. Kami takut membangunkan paduka waktu paduka saat istirahat. Urusan meninggal, takdirnya sahabat gak berani membangunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngapunten kula niki versi ngaji. Biasanya lek ceramah-ceramah lek boten buka kitab niku boten schedule. Supados panjenengan surat ternyata bukan bualan biasa, bukan cerita biasa, ternyata Habib dibocoki kita. Maksudnya Allah Subhanallah para hadirin. Pada saat itu Rasulullah SAW berdiri di atas kuburan Ummu Mihjan dan Rasulullah melaksanakan sholat hadiyah. Setelah sholat Kanjeng Nabi Muhammad SAW
Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada seluruh para sahabat, "Idza mata minkum ahadun fa akhbiruni bi mawdihi hatta usalli alaihi. Fa inna man sallaitu alaihi fid dunya kanat salati syafa'atun lahu fil akhirah." Wahai para sahabat, seandainya ada orang yang meninggal, laki maupun perempuan di antara kalian, kalian harus mengabarkan kepada diriku. Maka sesungguhnya seandainya ada orang yang meninggal kemudian aku sholati, maka sholatku di dunia akan dirupakan syafaat nanti di akhirat. Seluruh sahabat tercengang dan gak berani bantah dengan titah Rasulullah SAW. Setelah itu kanjeng Nabi SAW mendekat kepada kuburan Ummu Mihjan. Seakan-akan Rasulullah membisiki kuburannya Ummu Mihjan, marbot masjidnya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kemudian seakan-akan Rasulullah diam mendengarkan jawaban dari kuburan Ummu Mihjan. Dan sahabat tanya, "Ya Rasulullah, kira-kira apa yang dikatakan oleh Ummu Mihjan?" Rasulullah mengatakan, "Assalamu alayki ya Ummu Mihjan, ayyal a'mal wa jaddi afdal." Salam sejahtera untukmu wahai Ummu Mihjan. Amalan apa yang paling baik yang kau dapat di saat ini di kuburan wahai Ummu Mihjan? Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat, "Wahai para sahabat, Ummu Mihjan di dalam kuburan mengatakan kepada diriku." Dan Ummu Mihjan mengatakan, "Innaha taqulu lam ajid afdala 'indallahi min taqdiril masajid." Ya Rasulullah, aku enggak mendapati amalan yang paling cepat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di kuburan saat ini dari amalan-amalanku melebihi daripada aku menjadi marbot masjid panjenengan karena hobiku suka membersihkan masjid. Ini kabar gembira untuk orang-orang yang suka memakmurkan masjid, yang suka nyapu-nyapu masjid, yang suka ngelap-ngelap masjid, apalagi yang menyalakan lampu masjid. Syukur-syukur memakmurkan masjid. Mereka mendapati bahwa hal yang paling diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di alam kubur adalah menjadi marbot masjid. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, "Inna Allah tabaraka wa ta'ala bana laha baitan fil jannah araha al-an jalisatan fihi." Wahai para sahabat, ketahuilah sesungguhnya saat ini Allah Subhanahu wa taala membangunkan Ummu Mihjan rumah di surga. Dan saat ini pula aku menyaksikan Ummu Mihjan sedang duduk-duduk senang di dalam surga. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini merupakan kabar gembira, makmurkan masjid, terutama tinggal 2 pekan kita mengalami kepergian Ramadan. Dikatakan Kanjeng Nabi kalau sudah masuk di 10 terakhir bulan Ramadan, syadda mi'zarahu wa aiqadha ahlahu. Kanjeng Nabi kalau sudah masuk 10 hari terakhir memperbanyak iktikaf, nyingseti sarungnya, kemudian membangunkan keluarganya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Persis sekali jamaah Miftahul Jannah. 10 hari terakhir subhanallah, masjidnya tambah sepi, pasarnya tambah. Mudah-mudahan tidak terjadi kepada jamaah Miftahul. Salatullah salamullah ala taha rasulillah
salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin la tasalna bismillah wa bil hadi rasulillah tawassalna rasulillah wa kulli mujahidillah bi alil badri ya Allah salatu dua pekan kami akan menjalani kepergian Ramadan ya Allah. Salatullah berikan kami kekuatan iman Islam untuk menjalankan seluruh syariat-Mu ya Allah. Ilahi salimil ummah minal afati wa midma wa min hammi وبينهم بأهل البدر يا الله صلاة istiqamahkan kami pengajian subuh ini ya Allah sampai anak keturunan kami ya Allah dalam rangka menjaga ibadah akidah ala yasin ya Allah ampuni kami ya Allah rahmati kami ya Allah ampuni kami ya Allah mati kami ya Allah pandanglah kami ya Allah selamatkan kami salatullah ala jaga kami, jaga anak keturunan kami ya Allah. Jaga orang tua kami, jaga guru-guru kami ya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat bulan baginda sekalian. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkumpulan kita perkumpulan yang barokah, yang dipandang oleh Allah, yang dipandang oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan para yai, para habaib yang hadir diparingi uswah wa barakah sehat dan afiat. Seluruh hadirin dan hadirat diberikan umur yang barokah panjang dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akidah kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, anak keturunan kita diselamatkan dari akidah-akidah yang fasad. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan seluruh hajat-hajat kita hissiyah wa ma'nawiyah zahirah wa batinah. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang halal yang barakah. Allah Subhanahu wa taala menghilangkan seluruh permasalahan-permasalahan dalam batin dan sedaya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan
kula lan panjenengan pikantuk syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'alna minna wa la hawalina syaqiyan wa la mahruman. Rabbi faj'al mujtama'ana ghayatu husnal khitami wa atina ma qad sa'alna min 'atayatil kisami wa qrimil arwaha minna bilidha khairil anami wa bilighil mukhtar 'anna min salatin wa salami wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Surah Al-Fatihah. Hadza ma'akulakum ngapunten sedaya kelebatan tutur kata perilaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.